Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan terkait dengan negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang berujung gagal ataupun buntu. Bersama narasumber di studio Kompas TV ada Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, dan juga melalui saluran Zoom ada Septianto Galang Prakoso, dosen hubungan internasional dari UNS. Saya kembali ke Pak Agung, tadi kita sempat berbincang terkait dengan Selat Hormuz begitu. Tadi juga informasinya sudah disampaikan. Adalah informasi ketika adanya kebuntuan terkait dengan negosiasi adalah Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz. Namun itu statement ini ditolak ataupun tidak diterima oleh Iran begitu. Kalau Anda melihat ada perintah terkait Angkatan Laut di Selat Hormuz, apakah memang sudah sesiap itu Amerika Serikat menghadapi militer Iran di Selat Hormuz setelah negosiasi? Oke, jadi gini. Kan ini adalah tekanan itu diberikan tekanan militer dan tekanan diplomasi. Menurut mungkin perkiraan dari pihak Amerika, bahwa mereka sudah memberikan tekanan cukup dan mereka percaya betul pada statement bahwa Iran itu sudah mau mengalah, dia mau berunding, berarti dia sudah mendapatkan kesulitan dan mau menyerah lah. Ada dua hal yang terjadi pada saat perundingan. Satu adalah 70 pesawat sorti pesawat C-17 dari Amerika dan Eropa datang ke Timur Tengah, datang ke Israel, datang ke Jordania, datang ke pangkalan lainnya untuk membawa barang-barang, mungkin barang-barang yang mungkin mungkin senjata atau apa untuk mengisi atau menambah senjata yang sudah habis kemarin. Jadi itu yang dilakukan terjadi 70 sorti ya. Di sisi lain ada perintah dua kapal perusaknya mencoba masuk Selat Hormuz, tetapi pada saat mau masuk mulutnya Selat Hormuz itu diberi peringatan oleh Iran, dari penjaga pantai Iran untuk segera meninggalkan situ, dan ternyata setelah diancam, saya akan dalam waktu 30 menit kalau kamu nggak meninggalkan saya akan tembak kamu langsung, ternyata kapal itu pergi. Namun yang kita lihat di berita, saya juga lihat hampir semua berita media barat menyampaikan pesan dari Pentagon bahwa dua kapal perang memasuki Selat Hormuz. Tapi masuk Teluk Persia nggak ada ceritanya. Dan di sisi lain berita yang sama ada beberapa yang mencantumkan bahwa dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan itu tidak benar dan mereka sudah pergi, tidak masuk gitu. Tetapi biasanya komentarnya di sini adalah ada dua berita yang bertentangan ini, kita belum tahu mana yang benar gitu. Tetapi di sisi lain di media sosial sudah beredar foto-foto rekaman TikTok dan mungkin X ya, di Twitter itu, bahwa memang ada kapal mau coba masuk terus balik pergi, ada. Tetapi kita lihat seperti biasa mungkin memang ada blackout media ya, media boleh menyiarkan apa yang ini sehingga kesannya itu membuat mungkin pasarnya naik atau harga minyak jadi turun atau segala macam. Jadi sentimen di pasar ya? Iya, jelas itu tujuannya. Namun kan itu tidak bisa tahan lama karena prakteknya sekarang semua kapal itu mundur lagi di batas wilayah serangan rudal Iran, yaitu 700 mile dari pantai itu. Artinya pada mundur semua lagi gitu. Nah sekarang ada lagi berita blokade kan. Setelah itu tidak berhasil, tapi berita blokade. Blokade ini juga tujuannya adalah untuk memberikan sentimen-sentimen pasar dan juga kepada publik di Amerika, publik bahwa mereka masih kuat, masih ini. Terserah nanti soalnya perundingan ada tahap kedua dan selanjutnya mungkin Amerika menerima atau bagaimana. Yang penting sekarang tidak langsung nyerah gitu loh. Jadi berangsur-angsur, kalaupun nyerah berangsur-angsur. Jadi itu adalah memang strategi yang lazim digunakan. Namanya strategic communication atau komunikasi strategis. Jadi jangan pernah menemukan posisi menyerah. Tapi yang paling jelas dari dua ini yaitu nuklir dan Hormuz, itu adalah memang yang minta itu Israel sepertinya. Kenapa? Karena kalau soal nuklir jelas Iran nggak punya nuklir. Jelas dalam perundingan 5 minggu yang lalu, Iran sudah bersedia seluruh uranium diperkayanya bersedia untuk dikirim ke luar negeri atau dijual atau apa. Terus yang kedua adalah dia sudah bersedia orang Amerika meriksa, bukan IAEA loh, Amerika langsung meriksa setiap ini dan mengizinkan perusahaan Amerika untuk berinvestasi di Iran. Itu sudah deal itu. Nah sekarang diminta lagi. Nah masalahnya sekarang kan posisinya beda. Iran lebih punya power daripada 5 minggu yang lalu. Iran sekarang yang megang Selat Hormuz, Iran yang memegang lever ataupun katup daripada ekonomi Amerika. Dia kalau makin lama ditutup makin bangkrut ini Amerika. Nah tadi soal inflasi jadi resesi itu. Jadi dengan posisi lebih kuat, Iran sekarang menolak
untuk beberapa hal dia menerima tapi menolak beberapa hal itu yang wajar. Nah Amerikanya yang merasa bahwa dunia masih sama seperti dulu, nggak bisa bagi orang yang dalam perundingan berjalan dengan baik tiba-tiba menyerang 2 kali, itu kan tidak memiliki kedudukan leverage yang sama dengan orang yang berada pada posisi lebih tinggi, lebih bisa mengatur dan lebih bisa punya power di bidang ekonomi, penekanan ekonomi, blackmail ekonomi terhadap Amerika, posisinya beda. Diplomasi itu tidak seperti itu. Sekarang Iran punya posisi lebih kuat daripada 5 minggu yang lalu. Tentu tawar-menawarnya ya Amerika harus lebih menurun daripada menaik. Tapi saya kira adalah ini 2 minggu memang tujuannya untuk memperkuat, tapi Iran juga memperkuat. Iran memperkuat dengan dari China mengirim beberapa peralatan, Amerika jangan sampai China kirim ya. Dia sendiri memperkuat dengan mengirim aneka peralatan masuk ke Timur Tengah. Itu yang terjadi. Oke, saya ke Pak Galang. Pak Galang, kalau kita berbicara soal Selat Hormuz begitu, yang dirugikan ini dengan ditutup Selat Hormuz bukan hanya Amerika Serikat, banyak negara. Sebetulnya kalau kita melihat dengan ataupun pasca kegagalan negosiasi kemarin, ada nggak negara yang bisa merayu Iran agar membuka Selat Hormuz karena memang ini merugikan secara geoekonomi begitu? Kalau untuk negara yang paling bisa merayu dan juga memiliki kapasitas untuk itu dalam saat ini, dalam perkembangan situasi sekarang ini, ya cuman China dalam hal ini. Karena memang selain sebagai major buyer, juga ada justru begini, kalau kita lihat dari angle lain Mas Yan, jangan-jangan blokade ini diterapkan oleh Amerika untuk mempressurize pihak-pihak yang memang membutuhkan sekali pengiriman energi dari Iran, membutuhkan kapal-kapalnya bisa lewat. Nah, salah satunya adalah pemain besarnya adalah China. Kalau Rusia punya minyak sendiri ya sudah begitu ya, punya gas sendiri ya sudah. Tapi kemudian juga bisa menjadi blunder ketika kemudian justru China akan malah memperkuat stance Iran juga terhadap Amerika dan membuat konflik jadi berlarut-larut. Sebelumnya negara yang mungkin bisa membujuk, yang juga mungkin sudah kami sampaikan juga di kesempatan breaking news tempo hari begitu ya, adalah Pakistan. Karena sama-sama negara yang punya kekuatan nuklir, tetangga langsung begitu, berbatasan darat dengan Iran, tapi ternyata masih kurang kuat juga begitu ya untuk kemudian dalam hal ini bisa menjadi apa istilahnya, bisa menjadi negara yang menjadikan buffer bagi kedua pihak untuk bisa mencapai kesepakatan. Yang pertama adalah China, yang kedua mungkin juga negara-negara penting di aliansi NATO sendiri atau di Uni Eropa. Meskipun hal ini juga sudah di bank gitu ya, sudah kemudian tidak bisa kelihatannya dicapai dengan mudah karena justru stance dari beberapa negara dari sekutu tradisional Amerika Serikat sendiri malah menyatakan diri sudah menolak rencana blokade. Salah satunya kemarin langsung dinyatakan oleh tadi bahkan ya dinyatakan oleh Perdana Menteri Keir Starmer dari UK, dari Inggris, bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan blokade. Kalau untuk membantu pengamanan yang melalui Selat Hormuz dengan menyapu ranjau, tapi bukan dengan mekanisme Trump, itu mungkin mereka masih ikut, tapi untuk yang lain tidak. Spanyol jelas, kita tahu stance-nya Pedro Sanchez, kita tahu stance-nya Spanyol dari awal dia tidak mau terlibat dalam operasi militer apapun begitu. Kemudian negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara tradisional NATO yang lain, mereka juga menyatakan reluktansi ya, mereka menyatakan sikap kelihatannya ogah-ogahan begitu bantu Trump, karena dalam hal ini bukan isu NATO, ini bukan kesepakatan bersama aliansi, ini bukan sesuatu yang seharusnya menjadi urgensi bagi mereka, tapi karena mereka terdampak soal energinya, nah ini bisa menjadi bola liar yang kemudian menunggu kesepakatan negara-negara yang juga jadi pemain sentral di kawasan regional dan bahkan juga global untuk bisa mendekati Iran. Kalau dari segi perkembangan situasi, yang paling mungkin China dalam hal ini, kemudian dari segi strategik begitu dalam konteks ketahanan energi kedepannya dan juga secara relationship dengan Amerika Serikat sendiri ya pasti negara Eropa tadi. Cuman kita juga bisa menunggu faktor surprise ya. Jadi apakah kemudian mungkin Rusia atau bahkan mungkin Indonesia, karena Pak Prabowo, Pak Presiden akan bertemu dengan Presiden Putin, apakah juga isu geopolitik ini bisa dibahas, itu juga bisa menjadi kemungkinan tersendiri. Oke, kalau kita tarik ke dalam negeri Indonesia begitu, Pak Galang, apa yang bisa dilakukan Indonesia setelah adanya kebuntuan negosiasi antara Iran dan Amerika? Ya, yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah tentunya
terus-menerus mengeluarkan statement, terus-menerus juga mendorong adanya kesepakatan damai, mendorong adanya diskusi, mendorong adanya perdamaian yang kemudian bisa terwujud. Gencatan senjata ini merupakan sesuatu yang ya saya kira juga harus disyukuri begitu ya, artinya tidak ada kontak senjata, tidak ada pertukaran serang-serangan lagi begitu dalam jangka waktu sekian minggu sampai tanggal 22 April. Tapi kemudian juga hal ini tentunya harus diikuti dengan komitmen dari kedua negara. Permasalahan yang terjadi dan kita sebagai negara netral, sebagai negara non-blok, sebagai negara yang pro perdamaian, kita harus terus-menerus kemudian menyoroti dan juga menyuarakan pentingnya perdamaian itu bisa tercapai. Karena peluang untuk pertemuan, peluang untuk jalur diplomasi digunakan, jalur negosiasi digunakan masih sangat tersisa luas, dan Indonesia sebagai negara yang besar juga, negara yang bisa menjadi istilahnya jembatan komunikasi baik dari Amerika Serikat begitu, kemudian juga dengan Iran juga, ya ini harusnya menjadi potensi dan juga posisi bagi kita ke depan. Tapi mungkin hambatan juga muncul ketika ya ada restriksi akan kemudian. Dulu kita sudah sempat menyampaikan apakah kita bisa menjadi mediator, kemudian ketika konflik masih eskalasi, masih panas, sehingga mungkin belum muncul level trust yang juga dicapai, yang juga perlu dicapai dari kedua belah pihak kepada Indonesia. Yang jelas sebagai penonton begitu, tapi juga mungkin juga sebagai warga global yang aktif gitu, Indonesia harus kemudian terus-menerus menyatakan dan mengulangi kalau kita tuh perlu orientasinya ke damai dulu, ya, to peace gitu kan. Jangan sampai kemudian orientasinya adalah untuk zero sum game, penyelesaian perang, satu menang satu kalah. Tapi pastinya ini lihatlah dampak yang kemudian bisa muncul, dampak yang kemudian bisa merugikan banyak pihak. Semoga kemudian dua pihak yang berperang, bahkan mungkin chain reaction dari perang ini seperti konflik dengan Lebanon dari Israel sendiri, konflik dan proksi-proksi yang kemudian dinilai membela Iran dan sebagainya, itu juga bisa kemudian mereda begitu. Meskipun lagi-lagi ya hal ini menjadi satu track record yang kemudian kurang oke begitu. Kalau kita melihat Amerika keterlibatan dalam sebuah gencatan senjata, mereka sering sekali untuk kemudian tidak menuntaskan gencatan senjata kepada proses perdamaian. Perang Korea aja sampai sekarang masih gencatan senjata begitu kan, dengan konflik berulang dan belum adanya resolusi damai yang jelas. Kemudian Afghanistan malah kembali ke era yang kemudian sebelum ada okupasi Amerika. Kemudian bagaimana deal-deal dari zaman dulu juga tidak tuntas. Nah, ini perlu kita soroti juga. Oke, baik. Informasi yang didapatkan juga dari pihak Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa ada 3 poin begitu yang menyebabkan kebuntuan, namun tidak diperinci. Namun ada perkiraan-perkiraan ini Pak Galang terkait dengan program nuklir, ada juga soal Selat Hormuz dan juga pengakhiran total perang di Iran. Namun memang ini tidak secara gamblang begitu dijelaskan apa saja. Dan juga ada beberapa poin penting yang menyebabkan negosiasi Iran dan Amerika Serikat ini terganjal, termasuk salah satunya yang sempat dibahas terkait dengan Libanon, di mana serangan Israel terhadap sekutu Iran di Libanon ini, kelompok Hizbullah masih terus dilakukan dan ini berpotensi menggagalkan perundingan bahkan sebelum negosiasi dimulai. Namun kita bahas usai jeda terkait dengan hal ini, tetaplah bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.